Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sulhan Hadi. Ingin mempresentasikan makalah yang berjudul pembahasan surat An-Nahl ayat 90. Jadi di sini yang pertama, surat An-Nahl ayat 90 yang berbunyi, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu, maksud kita, berlaku adil dan berbuat kebajikan, kemudian memberi bantuan kepada kerabat, dan Allah melarang, dan Dia melarang atau melakukan perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Jadi Allah memerintahkan kita agar berbuat adil dan memberi bantuan kepada kerabat-kerabat kita. Adapun untuk tafsir surat An-Nahl ayat 90, yang pertama, arti surat An-Nahl tadi, sungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemudian kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Jadi Allah itu memberikan kita gambaran atau pelajaran dari surat An-Nahl ini agar kita bisa mengambil pelajaran darinya. Jadi demikian surat An-Nahl ayat 90. Ayat ini seakan menjadi ayat favorit yang sering dibaca khotib di penghujung khutbahnya, dan tentu agar kita mendengar dan para jamaah mendengar apa yang dibacakan oleh khotib tadi. Salah satu titik tekan pada ayat di atas adalah kata al-ihsan. Para ulama memiliki aneka pandangan mengenai apa maksud kata itu. Hal ini bisa dibaca pada banyak karya tafsir, baik klasik maupun kontemporer. Namun tentang ayat ini penulis lebih tertarik untuk mendapat menafsirkan dengan pendapat Al-Maturidi karena lebih detail. Dalam tafsirnya, ia menyebut ada 3 macam ihsan. Hal ini didasarkan kepada kaitan al-ihsan itu sendiri dengan pihak yang lain. Ketiga ragam ihsan itu adalah yang pertama. Jadi yang pertama, ihsan antara seorang dengan Allah Subhanahu wa taala. Ihsan ragam ini berarti sama seperti yang dikatakan Nabi Muhammad SAW ketika ditanya malaikat Jibril tentang Islam, iman dan ihsan, yaitu engkau beramal kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan bila engkau tidak melihatnya, maka Allah melihatmu, maka Allah itu melihatmu. Hadis riwayat Muslim. Orang yang sudah menjadi muhsin dalam arti ini, ia akan selalu ikhlas dalam setiap amalannya dan senantiasa mencari keridhaan Allah. Orang yang demikian ketika beramal sudah tidak lagi mengharapkan apapun dari pihak lain, sehingga apapun yang ia kerjakan hanya berlandaskan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika amalnya ditampakkan kepada manusia sekalipun, itu bukan dalam rangka pamer atau sombong, namun lebih dengan niat dakwah. Jadi begitu teman-teman. Kemudian yang kedua, ihsan antara seorang dan orang lain atau sesama makhluk. Ihsan ini berarti seorang melakukan sesuatu untuk orang lain sama seperti dengan ia melakukan kepada dirinya sendiri. Ini sesuai dengan hadis Nabi SAW, hadis Nabi Muhammad SAW, salah seorang di antara kalian
tidak akan beriman dengan iman yang sempurna sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Di sini juga hadis riwayat Bukhari. Orang yang seperti demikian sadar bahwa apa yang ia kerjakan kepada dirinya hendaknya dikerjakan kepada orang lain. Tentu hanya dalam kondisi positif. Misalnya ia suka orang lain menghormati orang lain, berarti ia akan menghormati orang lain. Ia suka pendapatnya didengarkan oleh lawan bicaranya, berarti ia juga akan selalu mendengarkan apa yang dikatakan lawan bicaranya dan lain sebagainya. Sehingga orang yang hanya mau menang sendiri, berarti ia belum termasuk orang yang muhsin dalam arti ini. Orang demikian hendaknya banyak berkaca agar apa yang ia kerjakan selalu diukur dengan dirinya sendiri, manakala diperlakukan oleh orang lain. Kemudian yang ketiga di sini, ihsan kepada diri sendiri. Jadi ihsan kepada diri sendiri ini berarti bahwa seorang menjaga dirinya dari segala hal yang merusaknya, dari segala hal yang merusaknya, segala bentuk hal yang mendatangkan bahaya kepada diri sendiri, sangat tidak dibenarkan oleh Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Quran surat Al-Baqarah ayat 195. Jadi walhasil jika ketiganya diringkas, maka ihsan akan memiliki arti beramal. Beramal ihsan hanya kepada Allah. Hanya karena Allah. Mau berbuat baik kepada orang lain dan tidak zalim kepada dirinya sendiri. Semoga kita bisa menjadikan ketiga-tiganya ketiga-tiganya bisa kita jadikan pelajaran dan bisa kita perhatikan oleh diri kita sendiri. Allahumma ja'alna min ibadikal muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.